Pernah nggak sih Anda duduk santai di pagi hari, mungkin sambil pegang secangkir kopi gitu, terus Anda buka layar ponsel dan ngelihat pasar saham lagi hijau-hijaunya? Iya, yang grafiknya naik semua itu kan? Bener banget. Angkanya tuh melonjak tajam naik 1.000 poin dalam sekejap. Dan ya reaksi instan kita pasti mikir, wah ekonomi aman nih, semuanya baik-baik aja. Padahal realitasnya seringkali berbanding terbalik ya. Nah itu dia. Di detik yang sama, Anda buka portal berita global dan melihat realitas yang benar-benar beda 180 derajat. Ada rudal berterbangan di langit Timur Tengah, rute kapal kargo dunia terhenti total, ketegangan meledak di mana-mana. Itu disonansi kognitif yang luar biasa parah sih. Kan, grafik di layar Anda seolah-olah teriak kalau dunia lagi pesta, sementara realitas fisik di lapangan justru nunjukin kita lagi berdiri di bibir jurang. Itu observasi yang sangat tajam. Kita tuh emang udah terlalu terbiasa ya mengonsumsi realitas lewat abstraksi angka-angka di layar aja. Betul, cuma ngelihat indikator hijau. Iya, kita lihat panah hijau ke atas terus merasa aman. Kita lupa kalau di balik angka itu ada realitas fisik yang sangat keras. Ada kapal baja raksasa yang harus membelah lautan, pipa gas yang harus terus mengalir, dan gandum yang harus dipanen. Dan kalau dunia fisik itu berhenti, ya angka di layar itu sebenarnya cuma ilusi kan? Persis, ilusi yang sangat rapuh. Nah, disonansi inilah yang bakal jadi fokus penjelajahan mendalam kita kali ini. Kita mau membongkar sebuah materi yang sangat padat dan jujur aja agak bikin merinding sih pas saya baca. Emang materinya cukup berat tapi sangat krusial buat dibahas sekarang. Bener, ini adalah analisis dari ekonom Michael Hudson soal dampak nyata dari konflik antara AS, Israel, dan Iran terhadap urat nadi ekonomi global. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau perjelas satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Iya, ini penting untuk dicatat. Hudson ini punya pandangan geopolitik yang sangat tajam, lugas, dan mengkritik keras kebijakan luar negeri Barat, terutama AS. Jadi kita di sini sama sekali nggak memihak atau ikut-ikutan berpolitik ya. Setuju? Peran kita murni cuma buat ngebedah argumen dan klaim di materi aslinya. Tepat. Kita mau nerjemahin analisis makro nih, biar Anda bisa lihat secara utuh, tanpa filter. Gimana sih konflik di seberang lautan sana, itu bisa langsung mukul dompet Anda, cicilan rumah Anda, sampai harga makanan di meja makan Anda. Karena pada akhirnya semua itu saling terhubung ya. Tujuan kita ngasih Anda lensa yang jernih buat baca situasi. Bukan cuma masalah teritorial biasa. Ini adalah pertarungan buat mempertahankan kontrol atas pasokan minyak dunia. Dan dia menyamakan taktik ini dengan apa yang terjadi di Venezuela dan Rusia sebelumnya kan? Iya, persis. Premisnya klasik banget, siapa yang mengontrol minyak, dia ngontrol ekonomi global. Tapi ada satu hal yang bikin saya skeptis waktu baca ini. Oh ya, bagian mana tuh? Waktu konflik ini meletus dan rute minyak terancam, pasar saham AS kan justru sempat melonjak 1.000 poin. Kalau situasinya digambarkan seburuk dan sedestruktif itu, kenapa Wall Street malah kayak ngerayain? Mereka ngelihat apa yang kita nggak lihat. Nah, hal yang sangat menarik di sini adalah gimana Hudson ngebedah psikologi massa di Wall Street itu sendiri. Pasar saham bereaksi positif bukan karena data logistiknya membaik loh. Terus karena apa dong? Mereka terperangkap dalam ilusi besar yang disebut reversibilitas. Atau keyakinan kalau semua kekacauan ini pasti selalu bisa dipulihin seperti semula. Oh, jadi mereka mikirnya ini cuma sementara gitu? Betul. Selama lebih dari 1 abad, ada asumsi historis di pasar keuangan. Tiap kali ada gangguan geopolitik, kekuatan barat khususnya AS selalu datang, beresin masalahnya dan aliran modal balik normal. Jadi Wall Street mikir, ini paling cuma guncangan seminggu. Nanti militer turun tangan, kapal minyak berlayar lagi, gitu kan? Tepat sekali. Tapi sumber kita bersikeras kalau asumsi itu sekarang udah kadaluarsa. Kerusakan yang terjadi sekarang ini sifatnya struktural. Struktural berarti nggak bisa cuma ditambal sementara ya? Nggak bisa. Hudson menyoroti apa yang dia sebut sebagai senjatanisasi perdagangan. Waktu instrumen perdagangan dan sanksi dipakai jadi senjata terus-terusan, negara lawan akhirnya berhenti main pakai aturan lama. Wow, jadi mereka bikin aturan baru sendiri? Iya.
Iya, mereka mulai memotong rute secara permanen. Keterputusan ini bukan lagi jeda sebentar, tapi pergeseran permanen. Makanya Hudson peringatin, kita ini bukan lagi menuju resesi biasa, tapi depresi terburuk sejak 1930-an. Depresi? Wah, itu kata yang berat. Coba bayangin ekonomi global ini kayak jaringan jalan tol raksasa ya. Oke. Analogi yang bagus. Kalau dulu, krisis itu ibarat kecelakaan mobil biasa di tengah jalan. Macet sih, tapi derek datang, jalanan dibersihin, beberapa jam kemudian lancar lagi. Normal lagi, betul. Tapi yang terjadi sekarang ini kan bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Sama sekali bukan. Ini tuh kayak perebutan berdarah tentang siapa yang megang kunci seluruh gerbang tolnya. Terutama titik cekik krusial kayak Selat Hormuz. Dan ketika negara-negara di kawasan itu menolak menyerahkan kunci gerbang tolnya atau menolak tunduk, aliran fisik itu langsung berhenti total. Sementara Wall Street masih santai nungguin kuncinya direbut lagi. Iya, mereka kira militer bakal dengan gampang ambil kunci itu lagi, tapi realitas logistik di lapangan nunjukin kuncinya mungkin udah dibuang ke dasar laut. Masuk akal? Akhirnya kapal-kapal harus muter benua kan? Betul, rute muter jauh, biaya asuransi maritim meroket nggak masuk akal, dan rantai pasok benar-benar putus. Nah, dari berhentinya minyak fisik di lautan ini, percakapan kita kayaknya bakal ngalir ke sesuatu yang lebih ngeri dan dekat sama kita. Runtuhnya struktur finansial. Ini efek domino yang paling dihindari sebenarnya. Iya. Saya selalu mikir, gimana ceritanya kapal nyangkut di Timur Tengah bisa ngancurin sistem perbankan di Barat. Ternyata kalau energi murah hilang, ilusi uang murah sejak 2008 itu bakal meledak juga. Tepat. Untuk memalaminya, kita harus mundur sedikit ke tahun 2008. Pasca krisis finansial global, pemerintah di Barat itu ngerapin kebijakan eksperimental. Yang namanya ZIRP itu ya, Zero Interest Rate Policy. Betul. Suku bunga dinolin, uang dibuat jadi super murah buat dipinjem. Tapi masalahnya, lautan uang murah ini nggak ngalir ke sektor real. Bukannya bangun pabrik atau infrastruktur gitu? Nggak sama sekali. Uangnya dialirkan ke pasar aset. Harga real estate digelembungin, saham didongkrak naik secara artifisial. Semuanya cuma balon. Nah, di bagian ini Hudson pakai satu istilah yang, agak kasar, tapi pas banget, enshittification. Ini soal manuver perusahaan ekuitas swasta kan? Iya, private equity. Tapi saya butuh bantuan Anda nih. Gimana sih cara kerja enshittification ini secara matematis? Kenapa uang murah malah bikin perusahaan jadi ambyar? Mari kita buat hitungannya sesederhana mungkin. Bayangin Anda itu perusahaan ekuitas swasta. Karena suku bunga nol, Anda bisa pinjam miliaran dolar dari bank dengan bunga cuma 1%. Oke, 1% tuh kecil banget. Terus uangnya dipakai buat apa? Anda pakai buat beli jaringan rumah sakit atau retail yang lagi sehat. Nah, setelah dibeli, alih-alih pelayanannya diperbaikin, Anda malah mecat karyawan. Oh wow. Terus potong biaya operasional juga pasti. Jelas, potong biaya pemeliharaan, jual aset gedungnya, dan semua keuntungannya disedot buat bayar utang murah tadi, plus bagi-bagi bonus buat eksekutifnya. Jadi perusahaannya diperas sampai kering. Persis. Ujung-ujungnya perusahaannya bangkrut atau pelayanannya jadi sangat buruk. Itulah esensi dari enshittification. Gila ya. Model bisnis predator kayak gitu kan cuma bisa hidup kalau bunga banknya tetap 1%. Betul sekali. Kalau bunganya naik, model ini langsung hancur. Bayangin deh, ekonomi kita sekarang tuh ibarat piramida raksasa, tapi posisinya terbalik. Piramida terbalik yang ngeri banget goyahnya. Iya, seluruh beban triliunan dolar dari pasar saham, valuasi startup yang overpriced, utang perusahaan, itu semua cuma diseimbangin di atas satu paku kecil di paling bawah. Dan paku kecil itu namanya kredit bank 1%. Nah, sekarang gara-gara perang energi tadi bikin inflasi gila-gilaan, bank sentral terpaksa naikin suku bunga, pakunya patah. Di materi ini disebut obligasi 10 tahun AS itu nyentuh 4,5%. Dan itu ngubah semuanya. Tapi buat saya yang awam, 4,5% tuh kedengarannya masih wajar loh. Kenapa Hudson anggap ini lonceng kematian? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, 4,5% emang kelihatan kecil secara historis. Tapi ingat piramida terbalik Anda tadi. Oh, karena udah terlanjur numpuk bebannya. Tepat.
Seluruh struktur pasca 2008 itu nggak dibangun buat toleransi bunga di atas 1 atau 2%. Ketika obligasi dasar naik ke 4,5%, bunga pinjaman korporat dan KPR rumah langsung meroket ke 5 atau bahkan 7%. Astaga. Jadi perusahaan predator tadi harus bayar bunga yang jauh lebih gede dari profit yang bisa mereka peras. Benar, biaya operasional mereka membengkak instan. Ini bukan lagi sekedar profit yang turun. Tapi model bisnis mereka beneran hancur dalam semalam dong. Betul, makanya Hudson hati-hati banget milih kata. Ini bukan resesi. Kalau resesi kan cuma siklus bisnis mendingin secara alami. Terus kalau bukan resesi, apa? Yang kita hadepin ini potensi rentetan gagal bayar atau default. Rantai pasokan energi putus, produksi gagal, bunga utang selangit, ya mereka gagal bayar ke bank. Dan banknya megang tabungan orang banyak ya? Nah itu, ini adalah pembongkaran paksa dari apa yang Hudson sebut skema Ponzi finansial 1 dekade terakhir. Uang abstrak di layar tiba-tiba nabrak tembok beton realitas fisik. Dan ini ngebawa kita ke bagian di mana keruntuhan ini mulai mukul hal yang paling esensial buat Anda yang lagi dengerin. Realitas sehari-hari kita. Ya, makanan di piring Anda dan teknologi yang Anda pakai. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya waktu baca materinya. Ini udah bukan teori Wall Street lagi loh. Mari kita mulai dari yang paling vital, makanan. Perang energi itu pada dasarnya adalah perang pangan. Tunggu, maksudnya pupuk ya? Iya, ada krisis pupuk global yang lagi merambat diam-diam. Pupuk nitrogen modern yang menghidupi separuh dunia itu, pembuatannya sangat bergantung sama gas alam. Jadi kalau aliran gas terganggu gara-gara geopolitik, Produksi pupuk anjlok, harga meroket, dan hasil panen di seluruh dunia bakal merosot tajam. dan ironinya nih, di materi disebutkan gimana AS merespon ancaman kelaparan global ini. Bukannya fokus mastiin ladang ngasilin makanan buat manusia, malah ada subsidi gede-gedean buat nanam jagung. Jagung untuk diolah jadi etanol kan? Iya, buat bahan bakar mobil. Di tengah krisis pangan, ladang dipakai buat ngasih makan mesin, bukan manusia. Itu kan gila ya? Sangat ironis. Tapi, apakah krisis ini dampaknya sama rata di seluruh dunia? Maksudnya, negara maju bakal sama laparnya dengan negara berkembang nggak sih? Sangat tidak merata. Hudson memetakan ini dengan jelas. Afrika itu kawasan yang paling rentan. Kenapa Afrika? Karena selama puluhan tahun pasca Perang Dunia Kedua, lembaga kayak Bank Dunia mendorong mereka ngadopsi ekonomi monokultur. Mereka disuruh cuma nanam 1 atau 2 jenis komoditas. Kayak kopi atau kakao buat diekspor ke negara maju gitu. Betul. Dan sebagai gantinya, mereka harus impor pangan pokok mereka sendiri. Jadi pas rantai pasok putus, mereka nggak punya ketahanan pangan sama sekali. Beda sama Amerika Latin ya? Kayak Brazil atau Argentina. Iya, Amerika Latin peluang bertahannya lebih besar karena mereka memang produsen masif kedelai dan gandum. Kalau negara maju di barat, gimana tuh nasibnya? Hudson ngambil Inggris sebagai studi kasus yang cukup tragis. Inggris ini udah ngalamin deindustrialisasi parah gara-gara kebijakan ekonomi neoliberal. Oh, karena mereka mindahin semua pabriknya ke Asia, demi murahnya ongkos ya? Tepat. Sekarang kalau sistem perdagangan global macet, Inggris itu nggak punya barang fisik real yang cukup buat diekspor. Jadi, mereka nggak bisa nuker barang buat dapat energi atau makanan. Nggak bisa. Mereka mungkin kaya di atas kertas finansial, tapi miskin kapasitas fisik buat bertahan hidup. Oke, krisis makanan ini emang ngeriin, tapi secara mekanis masuk akal banget buat saya. Tapi, transkrip ini tiba-tiba belok ke arah yang sama sekali nggak saya duga. Soal teknologi. Iya, soal server internet dan AI. Kita tahu perusahaan Big Tech di Silicon Valley lagi jor-joran bangun AI. Tapi Hudson bilang, mereka malah tersandar sama geopolitik Timur Tengah. Gimana ceritanya AI di California nyangkut ke ladang minyak sana? Disinilah letak ironi deindustrialisasi tadi. AI tingkat lanjut butuh pusat data yang masif banget kan, dan itu butuh daya komputasi serta sistem pendingin yang super rakus listrik. Masalahnya, grid listrik di AS nggak kuat nampung itu semua ya. Nggak sanggup. Jaringannya udah tua, dan transisi ke energi hijau itu nggak punya base load power atau beban dasar yang stabil 24 jam. Jadi ngandelin panel surya sama angin doang nggak cukup buat ngidupin otak AI raksasa ini ya. Bahkan mati nyala dong. Betul sekali. Jadi strategi Big Tech ini apa? Mereka nyari tempat yang energinya berlimpah, murah, dan stabil. Mereka mulai melirik negara-negara OPEC di Teluk. Oh wow, mereka mau mindahin server ke padang pasir sana. Iya, mau dekat sama sumber energi absolut. Dan ini plot twistnya. Waktu para jenius teknologi ini mau mindahin pusat kendali masa depan kita ke sana, geopolitik nampar wajah mereka.
Ancaman dari Iran itu kan? Benar, Iran secara eksplisit ngancam bakal nargetin infrastruktur daya di negara-negara OPEC sekutu AS kalau mereka tetap di bawah payung militer AS. Sangat berisiko buat perusahaan teknologi. Bayangin, startup triliunan dolar, otak peradaban modern kita, benar-benar jadi sandera tawar-menawar rudal. Kemajuan paling futuristik ini tersandra sama rute maritim laut purba. Ini sintesis yang brilian dari Hudson sih. Dia nunjukin kalau kita nggak bisa bangun ekonomi digital di udara kosong. Semua harus berpijak di realitas fisik. Nggak bisa kabur dari masalah energi fisik ya. Dan ada detail geopolitik menarik di bagian ini. Hudson menyoroti perubahan bahasa diplomatik. Dulu kita selalu dengar istilah Timur Tengah atau Timur Dekat, istilah yang dibikin dari sudut pandang Eropa. Oh iya, sekarang makin sering disebut Asia Barat kan? Tepat. Ini bukan cuma ganti kosakata. Ini pengakuan kalau kawasan itu bukan lagi sekedar pinggiran barat, tapi bagian integral poros Asia. Poros ekonomi dunia lagi pindah ke timur. Wow, jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, dari krisis pupuk di piring kita, AI yang mentok kurang listrik, sampai piramida finansial yang ambruk gara-gara suku bunga, Semuanya mengarah ke satu kesimpulan besar. babak akhir argumen Hudson. Ini bukan cuma krisis biasa kan? Maksudnya, kenapa kita nggak bisa diam aja nunggu badai ini lewat? Hudson mengkritik keras pengamat yang selalu pakai kata kemunduran atau decline buat dominasi AS. Kata kemunduran itu kan seolah-olah proses lambat yang natural, nanti bisa pasang lagi. Kayak siklus ombak gitu ya? Iya, tapi Hudson nolak premis itu. Menurutnya ini bukan kemunduran, tapi perubahan mendadak, sebuah crash sistemik. Patahan struktural ya? Betul, tatanan lama dihancurkan dan gak ada jalan buat putar balik. Berarti dominasi ini nggak memudar pelan-pelan karena faktor luar, tapi justru dihancurkan dari dalam lewat kebijakan mereka sendiri. Tepat sekali. Argumen utamanya adalah AS secara efektif lagi ngakhiri kekaisaran ekonominya sendiri dengan menempatkan kepentingannya berlawanan sama negara-negara berkembang. Dia ngelabelin semua negara berdaulat yang mau mandiri sebagai otokrasi kan? Iya, ironisnya saat Anda melabeli negara yang cari kemandirian sebagai musuh, Anda justru memaksa mereka bersatu bikin sistem tandingan. Dan ini memunculkan masalah raksasa yang, bikin ngeri sebenarnya. Waktu sistem lama runtuh, belum ada yang benar-benar siap sama penggantinya. Bener, institusi kayak PBB, IMF, atau Bank Dunia makin dianggap usang sama negara-negara Global South. Tapi arsitektur sistem baru belum ada bentuknya ya? Belum. Gimana clearing perdagangan tanpa dolar? Gimana hukum internasional ditegakkan tanpa satu polisi global? Ini benar-benar wilayah tak bertuang. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda? Anda yang mungkin lagi nyetir sekarang atau lagi siap-siap meeting anggaran besok, kenapa makro geopolitik ini krusial banget buat Anda? Ini poin aplikatifnya. Karena kita sering banget disuapin berita yang cuma bahas gejala. Inflasi naik dikit, startup A, PHK ribuan orang, atau harga beras naik. Kalau cuma lihat gejala, kita pasti bingung dan cuma bisa reaktif. Selalu kaget dengan beritanya. Nah, tapi dengan paham akar utamanya gimana dominasi finansial abstrak lagi dibongkar paksa sama realitas fisik komoditas, Anda jadi selangkah lebih maju. Anda punya kerangka logika buat nebak dunia ini mau kemana. Hal ini memunculkan pertanyaan penting yang berlaku buat negara dan individu, yaitu soal otonomi strategis. Otonomi strategis, gimana tuh? Selama puluhan tahun, kita, bahkan negara sekutu, hidup nyaman banget di bawah satu payung hegemoni. Saking percayanya kita rela menyerahkan kemandirian fundamental kita ke rantai pasok global. Bener. Bikin pabrik, nyari energi, sampai nanam pangan, semuanya di-outsourcing kan? Nah, pergeseran radikal yang dibilang Hudson ini secara kejam nuntut setiap negara buat kembali mandiri. Kemandirian absolut sekarang bukan cuma slogan politik, Tapi instrumen buat bertahan hidup ya. satu-satunya instrumen. Oke, mari kita tarik nafas panjang dulu. Kita rangkum perjalanan pemikiran yang intens banget ini. Silahkan. Lewat lensanya Michael Hudson, kita udah bongkar ilusi kalau pasar saham hijau itu berarti dunia lagi baik-baik aja. Ilusi reversibilitas tadi. Ya, kita lihat gimana titik cekik geopolitik ini jadi kunci ngebuka peti mati era uang murah. Gimana efek domino bunga tinggi siap ngeruntuhin piramida utang private equity. Kita juga lihat realitas kerasnya krisis pangan dari gas alam sampai deindustrialisasi Inggris. Dan soal AI yang tersandera juga. Benar.
Ambisi terbesar kita di AI ternyata nyangkut di padang pasir Asia Barat gara-gara krisis listrik. Ini jaring laba-laba kausalitas yang rumit banget, tapi nyadar kalau minyak di Teluk Persia itu terhubung langsung sama suku bunga KPR Anda, itu ngasih kejernihan yang luar biasa. Sangat betul. Dengan pegang wawasan ini, Anda sekarang nggak bakal lagi baca berita global dengan cara yang sama. Anda jauh lebih siap ngadepin perubahan. Dan buat nutup sesi bedah mendalam kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu yang patut direnungkan ya. Iya, sesuatu yang terus muter di kepala saya setelah nyerna materi ini. Kalau globalisasi finansial yang kita kenal ini beneran hancur, dan setiap negara dipaksa brutal buat mandiri secara energi dan pangan, apakah definisi negara adidaya di masa depan bakal berubah total? Menarik. Mungkin ke depannya, superpower itu nggak lagi diukur dari siapa yang punya kode AI paling canggih, algoritma saham paling pinter, atau kapal induk paling banyak. Melainkan dari hal fisik. Betul, murni diukur dari siapa yang bisa ngidupin, ngasih makan, dan nyalain listrik buat rakyatnya sendiri, langsung dari tanah yang mereka pijak. Coba deh, renungin itu pas Anda ngelihat indeks saham di layar ponsel Anda hari ini. Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Tanyain ke diri sendiri, apakah angka hijau itu tanda jalan tolnya udah lancar? Atau cuma ilusi penenang sebelum kita nabrak gerbang tol yang udah dikunci rapat? Sebuah perenungan akhir yang sangat tajam. Terima kasih udah nemenin kita di sesi bedah mendalam yang padat ini. Teruslah kritis, jaga terus rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.